Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogdika Dwi Rizyansyah, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan motor dan generator. Mesin listrik. Mesin listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu mesin listrik statis dan dinamis. Dicontohkan mesin listrik statis di sini adalah transformator, dan untuk mesin listrik dinamisnya yaitu motor dan generator. Konstruksi motor dan generator. Sebenarnya konstruksi motor dan generator ini memiliki suatu kesamaan komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah komponen yang tidak bergerak, sedangkan rotor adalah komponen yang berputar. Nah, di sini di motor terdapat kutub magnet juga, poros, lilitan rotor, dan lilitan stator. Untuk generator terdapat komutator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, dan poros penggerak. Prinsip kerja motor dan generator. Prinsip motor adalah menggunakan hukum gaya Lorentz dengan kaidah tangan kiri atau Fleming, yaitu apabila ada konduktor yang dialiri dengan alis listrik ditaruh pada medan magnet, maka konduktor tersebut akan menghasilkan sebuah gaya pergerakan. Untuk generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik oleh Michael Faraday, yaitu dengan memutar kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL. Jadi gerak yang dihasilkan dari energi mekanik dapat diubah menjadi arus listrik yang kontinu. Motor dan generator. Motor dan generator terbagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. Di AC sendiri terdapat motor sinkron dan induksi. Di induksi ada dibagi-bagi menjadi dua, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Untuk DC terdapat penguat terpisah dan penguat sendiri. Di dalam penguat sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu seri, shunt, dan kompon. Perbedaannya adalah konstruksi gulungannya. Pemeliharaan motor dan generator. Analisis kerusakan motor sebaiknya diawali dengan mendengar atau inspeksi visual, yaitu dengan cara melihat fisik dari motor tersebut yang mudah terlihat, misalnya pecahnya bel, cangkang motor, lubang tangkai rotor yang menciut atau membeku, atau belitan kawat yang terbakar. Suara berisik motor atau lubang tangkai rotor yang membeku biasanya menjadi tanda-tanda utama dari kerusakan bearing. Periksa motor dari adanya kerusakan bearing dengan cara memutar tangkai rotor. Kemudian cobalah untuk menggerakkan tangkai rotor tersebut naik turun. Tangkai rotor yang tidak berputar, terasa seret atau bermasalah saat bergerak, mungkin mengindikasikan adanya kerusakan bearing. Teknik dasar yang digunakan dalam memeriksakan motor listrik ada 4, yaitu menggunakan magometer, menggunakan tes lem, pengukuran arus, dan pengujian lilitan jangkar. Yang pertama adalah pengujian tes lem. Mengecek kerusakan rangkaian seperti mengalami ground, hubung pendek, dan rangkaian terbuka. Hasil ground yang buruk akan menginsulasi hubungan kawat antara stator dan bel peringatan. Motor yang mempunyai ground winding mungkin disebabkan oleh reaksi sekring, panas berlebih, atau kekurangan daya. Shock dapat disebabkan oleh motor yang mengalami pertanahan atau grounded. Oleh karena itu, perawatan harus sering dilakukan saat pengecekan grounded motor. Nah, di sini dicontohkan pengujian tes lem. Yang baik adalah ketika pengecekan lampu ini menyala atau terhubung dengan ground dengan baik. Di sini dicoba ini diletakkan pada kerangka motor, dan ini untuk tes leadnya diletakkan pada fasa motor. Jika lampu menyala, maka motor dalam keadaan baik. Kita tes satu persatu dari fasa nomor 1, 2, dan 3. Dan jika seperti ini, motor tidak akan menyala karena itu pada keadaan open circuit. Jadi
lampu ini tidak akan menyala, tes lampnya. Yang kedua adalah pengujian menggunakan magometer. Pengujian ini sama halnya dengan tes lamp tadi, tapi di sini kita menggunakan magometer. Nah, motor yang mengalami ground akan terbaca sebagai 0 atau sekitar 0. Dan motor yang mengalami open circuit akan menunjukkan angka tinggi di magometer. Di sini dicontohkan, ini pertama dikasih pada kerangka motor dan fasa nomor 2. Dia menunjukkan angka 0, berarti dia ground, baca 0. Jadi motor dalam keadaan baik. Kita pindah yang di sebelumnya di kerangka itu ke fasa nomor 1. Dan itu terjadi open circuit yang menunjukkan angka tinggi di magometer. Pengujian lilitan jangkar. Yang ketiga, percobaan untuk mengecek apakah lilitan jangkar berfungsi dengan baik, tidak ada yang putus atau hubung singkat dengan inti jangkarnya. Aliran listrik DC melalui komutator, dekatkan sebuah kompas dengan jangkar, lakukan pengamatan jarum kompas akan berputar ke arah jangkar. Hal ini membuktikan adanya medan elektromagnet pada jangkar. Artinya lilitan jangkar berfungsi dengan baik. Tetapi jika jarum kompas diam, tidak bereaksi, artinya tidak terjadi elektromagnet karena belitan putus atau hubung singkat ke inti jangkar. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan generator. Pemeliharaan generator hampir sama dengan motor listrik. Masalah utama pada generator ialah terbakarnya sekring, regulator tidak bekerja, output tegangan rendah atau tinggi, tegangan yang tidak stabil atau berfluktuasi, naik turun. Prosedur pertama, lakukan pemeriksaan visual terhadap konektor, terminal-terminal terhadap karat, atau terkontaminasi dengan cairan, debu, dan lain-lain. Pemeliharaan generator ada 4, yaitu pengujian hubung singkat, pengujian regulator, pembongkaran generator, dan perawatan bearing. Pengujian hubung singkat yaitu dengan cara mematikan catu daya. Setelah itu, ukur resistansi terminal yang dicurigai. Jika nilai resistansi 0, maka terjadi hubung singkat. Sebaliknya, jika nilai resistansi sangat besar, maka ini berarti sambungan tersebut terbuka. Ini adalah contohnya pengujian hubung singkat. Untuk yang kedua adalah pembongkaran dan pemeriksaan generator. Hal pertama yang akan dilakukan adalah matikan sumber daya, beri tanda dan identifikasi, lalu menggunakan derek, lepas semua pengikat, periksa stator, ukur resistansi antar lead, dan lakukan uji pertahanan. Kerusakan juga sering terjadi pada dayat dari generator. Oleh sebab itu, lakukan juga pengecekan resistansi pada dioda. Jika rusak, terbakar mungkin, atau terhubung singkat atau terbuka, ganti dengan yang baru. Perawatan bearing. Perawatan bearing ini bisa diperiksa dengan secara periodik. Jika rusak, maka diganti dengan yang baru. Terus yang selanjutnya adalah gunakan cakram yang sesuai untuk pencabutan bearing jika terjadi kerusakan. Terus yang terakhir adalah ganti pelumas di dalam bearing dengan yang baru. Isikan pelumas yang baru melalui lubang tutup. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif di sini dengan cara pembersihan kotoran dan debu, terus pemeriksaan poros, pemeriksaan mur dan baut. Bisa juga dengan melakukan agar tidak korosi, yaitu dengan pengecatan bodinya atau kerangkanya. Pemeliharaan preventif berkala, pemeliharaan dan repulsif. Pemeliharaan ini dibagi menjadi 3, yaitu penggantian bearing, penggantian oli, dan pembersihan motor. Yang kedua adalah kontaminasi, yaitu dengan cara pembersihan dengan debu, pembersihan dari debu dan karat. Repulsif, komutator, pengecekan komutator secara periodik, pengecekan sikatnya dan ketegangan sikatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ありがとうございました。